Pada hari ini Jumat, tanggal 1 April tahun 2022, kita bersama dapat mengikuti acara penghadapan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi tahun 2021 yang diselenggarakan di kantor dinas PUSA Taru Provinsi Jawa Tengah secara luring dan daring. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, formasi lengkap ini. Di samping kanan sekaligus perkenalan Pak Sekretaris, ya saya dulu ya. Saya dulu, perkenalkan dulu, tentu saya Eko Yunianto sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang dengan akronim Pusdataru, Provinsi Jawa Tengah. Nah, sehingga kita efektif, saya berbicara sekali, tapi mohon direkod. Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, akronim officialnya adalah Pusdataru, Provinsi Jawa Tengah. Jadi nanti jangan sampai kita bekerja di unit ini, di unit Pusdataru, ditanya kepanjangan Pusdataru tidak ngerti. Yang kedua, di sebelah kanan saya adalah Pak Sudaryati, selaku Sekretaris Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang berikutnya, yang putri ya, ini adalah Bu Diah, Kepala Bidang Penataan Ruang. Satu-satunya eselon 3 ya, yang putri ya. Itu kemudian sebelah kiri saya adalah Pak Rahman Wahyu Adi Kartika, beliau sebagai Kepala Bidang Irigasi dan Air Baku. Sebelahnya Pak Kunarto adalah Kepala Bidang Sungai Bendungan Pantai. Ada akronimnya masing-masing, ini kurang satu, bidangnya yang kosong yaitu Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknik. Akronimnya kalau sekretaris itu rumahnya adalah sekretariatan. Kemudian bidang penataan ruang akronimnya adalah TARU. Kemudian irigasi dan air baku akronimnya adalah IAB. Kemudian sungai bendungan pantai akronimnya adalah SBP. Yang satu masih kosong, pengembangan dan pembinaan teknik adalah PPT. Supaya kita sambil ini perkenalan, baik itu secara pribadi pejabatnya maupun rumahnya, firm. Dan nanti kalau masing-masing seksi, saya kira nanti bisa dipelajari di dalam struktur organisasinya. Nah, kemudian yang menyertai kami di ruangan ini, nanti saya akan perkenalkan yang by luring, di luar jaringan. Pertama tentu tadi Pemali Comal Pak Radito, Kepala Balainya ada dalam daring. Kemudian yang kedua, Bodri Kuto masih kosong, masih dijabat dirangkap oleh Pak Kabid IAB selaku pelaksana tugas. Kemudian Seluna, nah, tadi saya enggak nyebutkan komplit ya. Di UPT, generiknya adalah unit pelaksana teknis, nama detailnya atau spesifiknya adalah Balai Pengelolaan Sumber Daya Air. Akronimnya adalah BPSDA. Ada 6 dan itu representatifnya adalah 6 ex-karisidenan. Yang dulu Jawa Tengah itu punya ex-karisidenan Pekalongan, yaitu balai kami BPSDA-nya namanya Pemali Comal. Kantornya ada di Kota Tegal, tadi pejabatnya adalah Pak Radito, tadi yang kita sudah sapa tadi ya. Kemudian yang kedua tadi Bodri Kuto, BPSDA Bodri Kuto. Kemudian yang ketiga, BPSDA Seluna. Akronim itu, Seluna itu, Serang Lusi Juwana. Ini hadir secara pribadi, Pak Agus Purwanto, sekaligus perkenalan. Kemudian yang keempat ya, BPSDA Bengawan Solo. Tadi pejabatnya adalah Pak Agung Tony, yang tadi lewat daring. Nah, sekaligus yang luring di sini adalah Bu Lilis. Tadi saya lompat-lompat, harusnya saya Pemali Comal, tadi Kepala Balainya yang hadir luring adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Mas Andi. Saya panggil Mas ya Pak,
Enggak apa-apa ya, biar ikut nom terus aku. Mas Andi. Mas Andi. Kalau yang Badri Kuto enggak ada, Seluna hadir secara pribadi. Yang tadi daring adalah Pak Muhammad Nur Hadi selaku Subkor Seksi OP, Operasi dan Pemeliharaan. Kemudian yang Solo tadi sudah saya perkenalkan, Bu Lilis. Kemudian yang kelima adalah Progo Bogowonto Lolo. Yang hadir secara pribadi adalah Subkor OP, Pak Freddy. Kemudian yang belum nampak ya. Siapa? Pak Toto ada? Halo Pak Toto? Pak Toto nanti? Lah ya nek bale nampak ora. Bale ombo mbok kon goleki. Iya. Iya itu. Pak Toto belum ada ya. Karena Kasubag TU-nya juga pensiun mulai hari ini. Jadi Seluna itu MPP, permohonan Pak MPP dikabulkan sehingga kosong. Kasubag TU-nya Selula, Kasubag TU-nya Probulo hari ini juga purna, kosong. Terus kemudian yang Serayu Cuitan Dwi yang hadir secara pribadi di sini adalah Kasubag Tata Usahanya, Bu Penny. Bu Penny, ya. Yang di daring, Ustaz TU lagi sarapan. Oh, Pak Razito sarapan. Nasi ponggol. Ponggol setan. Cedak Maya. Di Vera. Mbak Vera. Siapa? Siapa? Yes, nah, sebagai korpol lah. Oke, itu perkenalan. Kemudian yang Pak Eko izin ya Pak. Pak Eko saya izin. Saya mau ke lapangan Pak. Iya, lapangan di. Ini irigasi Pak, saluran. Simpang 5 ya, karo mulai kan. Ya, Wadas Lintang Timur Pak. Oke. Oke. Aku khawatirku nek ngomong perjalanan tok, malah deg-degan. Oh enggak Pak, saya di Probolo Pak. Oke. Lanjut. Oke. Terus baik, yang lainnya adalah mulai yang sebelah kiri Pak Bu Nurul. Nah, Bu Nurul, Kasubag Umpak. Ini nanti yang akan seluruh mengurusi administrasi mengenai kepegawaian di dinas. Ya, berbaik hatilah dengan Bu Nurul. Tadi karena TMT-nya yang menyiapkan Bu Nurul nih. Jadi saya menjalankan tugas ini karena perintah BKD untuk tadi. Master of Ceremony-nya adalah penghadapan 15 CPNS yang TMT terhitung mulai tugas hari ini. Nah, representatifnya adalah kami melakukan pertemuan hari ini. Nah, sebenarnya panjenengan semua yang hadir ini, yang terutama yang 15 adalah representatifnya sudah mulai bekerja mulai tanggal 1 April 2022. Yang samping ini Mas Sakti. Oke, Sakti tenan ini. Nanti kita mainkan di belakang ya. Nanti siap ya. Oke. Please be pension. If we have time, you can talk about everything. Oke? Oke, yang belakang Mbak Burini. Sebelahnya siapa? Ya, di mau. Oh, ya gue Satpol PP-nya berdiri. Nah, ini KRT Kanjeng Raden Tumenggung terah Berayat. Bayat ya, Wedi. Kecamatan Wedi. Baik, itu sekilas perkenalan kami, Bapak Ibu. Nanti saya beri kesempatan masing-masing untuk perkenalan, tapi izinkanlah pertama kami menyampaikan selamat datang dulu. Kemudian kita selaku insan manusia tentu jangan lupa dan selalu berdoa dan bersyukur. Nah, kita representatifkan, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi
karena atas segala kuasanya kita telah diberikan karunia yang luar biasa, sehat, kesempatan, dan kita harus selalu berusaha untuk tetap sehat. Dengan jalan apa? Banyak olahraga, banyak aktivitas, pola hidup yang mendukung ke arah hidup dan pola sehat dan bersih itu harus kita lakukan. Nah, selebihnya tentu kita senantiasa berdoa supaya kita senantiasa diberikan kesehatan karena kita masih dalam masa pandemi. Itu Bapak Ibu, itu selalu kami sampaikan karena pertama adalah modal kita harus sehat. Karena kita masih pandemi ya, sekali lagi, dan berilah contoh masyarakat karena tolak ukurnya semua itu mesti ke ASN. Nah, include berikut CPNS-nya. Jadi ini merepresentatifkan seluruh tingkah laku panjenengan semua nanti itu pasti menjadi tolak ukur masyarakat. Jadi berilah contoh terbaik kepada lingkungan terkecil di mana Anda berada. Karena Anda adalah sekarang sudah officially by proses ya, masalah status kan sekarang CPNS nanti akan ada laksar dan sebagainya, itu atribut dan harus kita lakukan bersama. Saya kira itu. Terus kemudian kemarin pada waktu di BKD, saya kira sudah diberikan ular-ular Pak Ter ya. Atau saya nggak tahu sebelumnya sudah dikumpulkan BKD ya. Oh lihat Zoom. Lewat Zoom itu ya ono plus minusnya. Ya. Ditinggal lunga ya Zoom ya mau apa ya tekon koncone kan gitu. Nah, yang saya tekankan sekali lagi ini adalah selalu dipesankan oleh Pak Gub karena kita berhubungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pertama adalah jaga betul integritas sebelum berbicara yang lain. Jadi integritas itu adalah bukan untuk dihafalkan definisi, tetapi diaktualisasikan. Karena kita sudah berada pada sistem di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Nah tentu pada kesempatan ini, bagaimana kalau tidak mau? Ya kalau tidak mau ya jangan menjadi pegawainya pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Itu aja jawabannya. Nah yang kedua adalah jauhi paham radikalisme. Itu wajib. Sebaliknya, kalau Anda masih mempunyai mendua, silahkan pilih. Kan gitu aja, hidup kan pilihan. Jadi kalau Anda sekarang sudah masuk kepada dalam sistem ini, ya harus tunduk mutlak. Pertama tadi integritas, jauhi radikalisme. Karena sinyal yang kemarin, waktu kita akhir-akhir ini kan kita sudah mendengar ASN di Tangerang ya. Dan itu langsung bergerak. Densus ke seluruh Indonesia itu sudah bergerak kepada institusi-institusi pemerintah untuk melakukan bukan penelitian, untuk mengawasi kita. Nah sehingga kita harus jaga betul yang tadi yang kami sampaikan itu adalah pesan Pak Gubernur kita ya, Pak Ganjar Pranowo. Sekali lagi integritas, jauhi paham radikalisme. Nah, saya kira itu. Nah, kemudian bekal berikutnya adalah tadi, rumah besarnya sudah paling tidak sudah mengenal. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang, Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, nanti secara struktur harus dipelajari, oh ternyata ada satu sekretariatan yang dipimpin sekretaris, ada 3 subbagian, yaitu subbagian program, subbagian keuangan, subbagian umum dan kepegawaian. Dan itu dimanapun ada, artinya di badan dinas di unitnya provinsi itu yang kesekretariatan adalah strukturnya seperti itu. Nah, 4 bidang yang lain itu adalah teknis sesuai kepentingan masing-masing organisasi itu. Tadi yang sudah sampaikan PPT sekaligus untuk mengasah tadi ya akronim ya. PPT itu ada 3 seksi. Seksi Bangguna. Nah, saya otomatis akronim Bangguna itu adalah pengembangan dan penggunaan sumber pendayagunaan. Kemudian Hidrosistra adalah hidrologi dan sistem informasi sumber daya air. Yang ketiga adalah SID, survei, investigasi, desain. Kemudian bidang irigasi air baku, IAB, ada 3 seksi. 1 adalah seksi pembangunan rehabilitasi, PR.
Kemudian yang kedua adalah seksi operasi dan pemeliharaan. Ketiga adalah seksi kerjasama dan manajemen aset. Satu-satunya kepala seksi yang ada di Dinas Pusdataru adalah Kasih KMA. Yang lainnya adalah subkoordinator. Kemudian yang ketiga adalah bidang sungai bendungan pantai, ada 3 seksi, sama yang tadi dengan IAB, seksi PR, pembangunan rehabilitasi, OP, operasi dan pemeliharaan, tetapi bidangnya yang beda. PR-nya IAB, PR-nya SBB, OP-nya IAB, irigasi, IAB, PR-nya SBB. Nah, yang membedakan tadi KMA ada di IAB, yang satunya adalah penanggulangan PBB, penanggulangan banjir dan peralatan. Itu yang membedakan. Nah, kenapa KMA tadi berdiri sendiri? Karena ternyata aset pemerintah provinsi itu yang terbesar adalah di bidang pekerjaan umum. Ya ada 2, yaitu di Bina Marga dan di kami di Pusdataru. Supaya kita memperkenalkan, mudah-mudahan teringat lah. Maksudnya gampang untuk ditangkap. Kemudian yang terakhir, kelima, karena satu sekretariatan 4 bidang, yang terakhir adalah bidang penataan ruang, TARU. Ada 3 seksi, seksi perencanaan tata ruang, seksi pemanfaatan ruang, dan ketiga adalah seksi pengendalian pemanfaatan ruang. Dan itu konsepnya persis di undang-undangnya, yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Nah, bagaimana yang SDA? Tadi SDA paling tidak representatifnya ada 3 pilar utama yang harus kita tegakkan dan kita selenggarakan, yaitu yang pertama konservasi sumber daya air, nanti representatifnya adalah itu implementasinya ada bisa di EAB, SBB, karena konservasi sumber daya air itu kita menggunakan air seefisien mungkin diirigasi saja sudah konservasi. Kemudian bangunan-bangunan konservasi itu nanti di SBB, itu sekilas ya. Yang kedua adalah menyelenggarakan pendayagunaan air. Salah satunya adalah pemanfaatan air. Senior water user kita mulai zaman dulu sebelum merdeka itu adalah pasti untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan untuk pertanian secara umum, terutamanya adalah irigasi. Nah, sehingga pendayagunaannya itu adalah untuk pemanfaatan. Nah, tantangan kita ke depan adalah air itu tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, air irigasi, tetapi industrinya bagaimana. Ini menjadi tantangan kita. Jadi sumber air bakunya dari mana, dan itu nanti representatifnya saat ini sudah tantangan itu harus kita jawab. Jadi ada untuk domestik, municipal, dan industri. Saya kira ya di dalam konteks perkuliahan DMI ya, DMI merek helm kita ya. Atau RKI, rumah tangga, satunya apa? Perkotaan dan industri. Itu mau tergantung mau istilah Indonesia RKI, mau English is DMI. Kemudian yang berikutnya adalah tentu air kalau kita tidak kelola dengan bijak, malah petaka yang kita, musibah, tidak berkah yang kita dapat, yaitu ada daya rusak airnya. Nah, daya rusak airnya. Masih ingat kejadian Situ Gintung di Pasar Jumat? Volume hanya 2, juta meter kubik, tapi karena di permukiman padat, begitu value, ada kegagalan membawa korban. Nah, bisa dibayangkan kalau waduk Gedung Ombo yang equal 600 sekian juta meter kubik, kalau itu terjadi value, bagaimana yang terjadi? Nah, artinya kita harus ada suatu pengendalian daya rusak air yang harus kita lakukan. Nah, penerjemahnya ini. Itu saya kira sekilas, nanti itu ada berapa SKS ya kalau diceritakan banyak. Ini baru SDA, tadi baru tata ruang. Paling tidak kulitnya itu udah, oh iya saya kalau ditanya besok pas nyambut gani di saya apa tugasnya, paling tidak sudah bisa cerita tadi ya, paling tidak 3 pilar: konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air. Itu. Nah, saya sedikit sekilas ya supaya itu kita anggap kita itu keledai.
punya jembatan, ya jembatan Keledai. Saya kira adik-adik ya, Mas Mbak lah, oh iya, wis anak dhewe memang ben cepet ya. Pemahamannya SDA itu ibaratnya rumah, ini rumah. Ada atap, ada plafon, ada gipsum, ada pilar, ada lantai. Biar cepat. Atap kita itu adalah pasal 33 ayat 3. Nanti dicari sendiri. Bumi dan air dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemampuan rakyat. Disebut loh ya, bumi dan air. Itu luar biasa. Yang membidangi air maksudnya. Air. Plafon kita adalah lembaga. Kementerian PUPR ada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Provinsi spesifik di Jawa Tengah kita punya Pusdataru. Yang lainnya tergantung namanya. Di Jawa Timur beda lagi. Itu tergantung nama. Apa arti sebuah nama kan? Yang penting kan uraian daripada job deskripsinya itu sendiri. Plafon itu akan menjadi kuat, indah apabila ada ornamen ini gipsumnya. Gipsumnya adalah wadah koordinasi. Wadah koordinasi adalah ada Dewan Sumber Daya Air Nasional, ada Dewan Sumber Daya Air Provinsi, ada tim koordinasi pengelolaan sumber daya air wilayah sungai. Nanti saya nggak panjangkan itu, kalau panjang bisa sehari nih. Ya pelajaran nggak apa-apa, bingung nggak apa-apa. Tapi maksud saya jembatan Keledai ini sangat membantu penjelasan tadi. Oh iya ya, saya diceritani Pak Iko tuh ibarat rumah. Kan enak. Atapnya pasal 33 ayat 3. Plafonnya lembaga yang punya tusi di dalam pengelolaan sumber daya air. Dengan jenjangnya pusat itu ada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, provinsi kita punya Pusdataru, kemudian kabupaten kota itu majoritinya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hanya ada 2 yang spesifik, yaitu Cilacap dan Brebes. Cilacap itu adalah PSDA, Brebes adalah PSDA Taru. Nah itu aja. Yang lainnya mau di PU tok banyak, kota ini di PU. Di PUPR oke koncone. Nah, ya. Terus pilarnya 3 tadi, konservasi sumber air, pendayagunaan sumber air, pengendalian daya sumber air. Fondasinya adalah pemberdayaan masyarakat dan pengawasan masyarakat. Masyarakat itu harus dibaca bahwa itu adalah kita juga nanti setelah di rumah itu juga bagian dari masyarakat. Itu ya fondasinya. Nah, dilapis lagi fondasi masifnya adalah sistem informasi sumber daya air. Udah itu dipegang aja. Yang tadi filosofinya itu pegang mesti jawabnya mesti benar. Tinggal nanti aktualisasinya. Kalau yang tata ruang tadi sudah konstruksinya sudah ada ya, perencanaan, pemanfaatan, kemudian pengendalian ruang. Saya kira awal itu aja dulu, nggak usah banyak-banyak. Terus kemudian agenda hari ini adalah penghadapan. Yang tadi adalah menandakan bahwa panjenengan semua di sini adalah mulai saat ini menjalankan tugas. Tadi sudah kami cek, sudah disiapkan, tinggal kami teken bahwa itu adalah untuk kelengkapan administrasi berikutnya. Saya dahului dulu dengan yang lebih dulu kemarin menjalankan tugas, karena ini mumpung ketemu teman-teman seluruh balai. Kemarin kan belum sempat ya Pak Dar? Sudah? Sudah waktu dengan Pak Dar? Mana? Yang 5? Stand. Itu dengan balai? Belum. Belum ya. Sudah sekalian kami akan perkenalkan dulu yang 5 terlebih dahulu yang sudah menjalankan tugas sejak 1 Maret. Nah, 1 Maret. Francisca Nita Wahyu Oktaviani. Ya, ada di Subbag Keuangan semua ya ini 5. Mbak Gilba Ziba Borguiba. Artinya apa ya Mbak ya? Artinya apa? Oh, bahasa mana ini? Artinya apa? Di Tunisia. Oh gitu. Dulu memang lahir di Tunisia. Oh. Itu tuh. Aku asik ini. Kemarin aku belum satu-satu ini yang 5 nih. Pak Dar juga belum. Enggak ditanya satu. Nah, Tunisia. Ceritanya piye?
Enggak, Pak. Kebetulan Bapak saya suka baca buku karena Bapak saya kan guru sosiologi ya, Pak. Jadi suka baca buku terus mungkin terinspirasi, Pak. Oh Begitu. gitu. Iya, Pak. Semoga menjadi pahlawan benar ya. Amin, Ini, amin, Pak. Gilba Ziba Burgoiba. Kalau Mbak Francisca tadi dari mana? Saya dari Klaten. Oh Klaten, Jogonalan. Anu yang undang baru, pabrik gula ya. Kalau Mbak Gilba dari ya, Cilacap, Cilacapnya, Cilacap kota ya. Oh, Benteng Pendem ya. Oh iya, Mas Muhammad Hasim Fikri. Oke, dari Kudus. Hah? Ya, wis perkenalan Mas. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya panggilannya Fikri, Pak. Oh Fikri. Ya, asalnya Kudus. Jati? Gundang Manis, Pak. Baik. Baik. Dekat kampus UMK itu, Pak. Oh iya, Pak. Iya, UGM. Universitas Gundang Manis. Gunung Muria. Terus Mbak Erika Merliana Dewi. Assalamualaikum. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Erika Merliana Dewi, biasa dipanggil Erika, asalnya dari Ponorogo, Jawa Timur. Oh, Ponorogo. Oh, sip. Terus Mas Wahyu Rahmat Dhani. Nah. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Wahyu Rahmat Dhani. Saya dari Semarang, Pak. Semarang? Semarang, Pak. Semarang di Mas? Di Banyumanik, Pak. Ada nggak yang mewakili dari 5 ini? Karena ini angkatan yang terdahulu. Karena saya waktu diskusi dengan yang teman-teman kemarin 31, itu ternyata saya mendapatkan cerita masing-masing. Ada yang menarik, karena Pak, saya itu beruntung. Ini adalah tahun terakhir bahwa saya berkesempatan untuk mendaftar CPNS. Setelah itu saya tidak punya kesempatan, karena lulusnya udah lama. Usia. Nah, 5 ini spesial menurut saya karena STAN kan. Nah, dulu STAN kan lihat ada ikatan dinas atau tidak. Nah, untuk yang 5 yang saat ini itu frame-nya ikatan dinas. Nah, karena pendekatannya kan tidak seluruhnya ikatan dinas, seingat saya. Sudah ada perubahan paradigma. Jadi panjenengan termasuk bersyukur tadi. Nah, representatif kan bersyukur itu adalah dengan bekerja dengan tadi jaga integritas, jujur, semua sudah ada yang ngatur. Saya kira itu garis tangan itu ada yang menentukan. Ya tergantung campur tangan, sama berdoa lah itu ya. Semua nanti pasti akan ketemu, dan awali dengan niat yang baik, insya Allah akhir juga akan ketemu yang baik. Nggak ada ceritanya di dunia ini kalau kita mengisi dengan ketidakjujuran, pasti nanti suatu saat juga akan menemukan juga. Nah, ada bahasa yang indah itu ya, biarpun orang lain tidak berbuat baik terhadap kita, kita harus selalu berbuat baik. Itu aja, wis. Rumus sederhananya saya kira itu. Oke. Please, because we invite Mr. Saktiari, please introduce yourself in English, because you know that in English is not so difficult if we practice two conversation with Mr. Saktiari, because I know that you have the, let's say, fresh graduated, you have the to able to communication in English. Please represent that with Mr. Saktiari. Okay, thank you, Pak Eko. So I have to introduce myself in English, Pak. Yes, Pak. Yes. Only introduce myself in English. Ya, campuran rapopo. Oke. Saya nggak apa-apa, ini untuk keberanian kita ngomong sebenarnya. Okay. So first of all, I would like to
welcome to the fellow CPNS. Welcome to Pusdataru. As Pak Eko said before, I was part of the Pusdataru since 2019. My name is Sakti. I joined the bidang tata ruang, special planning with Ibu Dia as the head of the special planning. Yeah, it's a new knowledge for me of the special planning, because before the special planning, I was joined with the pekerjaan umum, with the air minum, with the Cipta Karya. If you say so, if you understand, there are three major division in pekerjaan umum. There is Bina Marga, SDA, and Cipta Karya. So I was part of the Cipta Karya before I joined the special planning. Yeah, maybe Pak Eko invite me in here to encourage the new fellow CPNS to have a courage to speak in English, because we never know about the assignments or the tasks. Because recently, Pak Eko just invited to be a speaker in the International Water Week. It's yeah. So yeah. So it could happen to all of you in the near future. So from now on, just practicing your English, because we never know about the duty or the assignment that we will have in front on in the future. So yeah, maybe that's it, Pak Eko, for me. Okay, thank you. And I would like to invite the one of representative the CPNS, the former. Please tell as briefly what can you say in English. Give me briefly in English what like you say, please. Yeah. Yes. First of all, thank you for the I don't know what to say, sir. Yeah. Because I barely use English in my daily activity. So sorry for my bad English. Let's see, no, please, no problem. Let's ask. Up to you. What do you want to talk about to us, to all of us? Thanks for this chance. So this is such a new journey for us. Yes. Because basically we are from financial management. So this campur nggak apa-apa, Mas. Dinas Pusdataru technically dinas gitu, Pak. Jadi so it's new journey for us. Thanks for the ya itu, Pak. Okay. Thank you for your speech and congratulations for you join with our dinas, yeah. We call Pusdataru with public work and water resources and spatial planning service. So please give us contribution about the performance of the dinas. I hope you can work by well. And then the important thing that's not the how to we mix conversation in English, but I hope
everyone to try to not afraid to have the what is able what we have to say in English is more important thing. I think since everybody know well, it's mean important thing is we know about you already talked to me and me also you know what I mean. This is important thing, not in the grammatically and the lexical performance. I think is not important, but the practice in the conversation is more important because if we able to use conversation English, we have to improve it. Progress. I think it's better like that because for the starting we have invited for public work. Setiap kita diberi kesempatan, kalau kita tidak berani, ada keberanian, kita tuh akan tenggelam. Jadi seburuk apapun, kalau kita berani, itu orang pasti akan apresiasi terhadap itu. So we have experience like that. So we try to start conversation with English. I'm very happy if in the we work together day to day because sometimes we talk about that English is better. I think it's we have motivation to how to because if we talk in English, we know well about how to look like any window. The word window will look like that. But if we have only the local bahasa, we like in the spectrum, we cannot look overview in the word. I think, especially how to communication with everyone in the word. I think it is important for us. So the good moment like that, I try to share about this. So we continue with the 15 CPNS. I think you have, please introduce yourself. If you're able to in English, it's better, but there's no problem. Don't worry about it. Mr. Sakti will help will help you all. Thank you. Okay, we'll continue with the other. The next, I think. Oh, we try to read like in the sheet. Mas Anung Ferry Nandika. Okay. The first time for you to introduce yourself. Mau pakai kromo boleh, pakai. Mohon maaf Pak, ini pakai bahasa Indonesia saja. No problem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anung Ferry Nandika, bisa dipanggil Anung. Asal saya dari Pekalongan Pak. Kota, kabupaten? Kabupaten Pekalongan Pak. Kota, Kajen ya? Kajen. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya, di Pemali Comal ya. Oke. Baik, nanti keluarga tetap di Pekalongan. Ya, rencana ini tetap di Pekalongan, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Terus Mas Johar Nikmal Fatah. Nah, oke. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauhar Nikmal Fatah, bisa dipanggil Jauhar. Jauhar. Enggak pakai ri ya, Jauhari ya. Betul Pak, betul. Oh, karena Pak Jauhari Effendi ono ini di Jauhar. Ya. Terus? Ya, saya lahir di Demak. Demak. Ya, sekarang ini tinggalnya di Semarang, Pak. Semarang. Semarang. Semarangnya Genuk, Bangetayu. Oh, Bangetayu. Ayu banget. Untuk penempatan sendiri di Balai PSDA Putri Kuto. Dulu D3 di Politeknik Negeri Semarang, Pak. Terus lanjut S1-nya di Mercubuana, Jakarta. Oh, Mercubuana. Ya, karena sambil kerja dulu sih, Pak. Oke, sip. Sudah keluarga? Alhamdulillah sudah, Pak. Oh, sudah punya momongan? Belum, Pak. Baru 1 tahun.
Oh, ya. Makasih, Pak. Matur nuwun. Oke, we continue with the third, Mr. Jordan Yusuf Basai, ST. Please introduce yourself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jordan Yusuf Basai, asli Semarang, Pak. Pemain basket? Enggak. Oh, enggak. Olahraganya apa? Olahraganya? Sukanya futsal, Pak. Oh, futsal. Lulusan deh? Lulusannya Unika. Unika? Ya. Unika Sugio Pranoto. Oke. Arsitek? Sipil. Oh, sipil. Oh, di Badri Kuto tadi kok. Iya kan? Di PPT, Pak. PTT? Pendaya gunaan. Bu Nurul, kalau nanti teknisnya pengaturannya di seksi, siapa yang ngatur berak? Sudah? Bidang pengembangan ini, seksi wis ono. Bangguna. Nah, menarik Mas. Rekomtek tok ning kono akeh. Pelajari betul aturan mainnya karena semua perizinan itu berawal dari rekomendasi teknis. Dan itu potensi jadi konflik itu kalau kita nggak benar kuat di dalam rekomteknya itu overview-nya. Nah, sebenarnya desainnya Bangguna itu adalah think tank-nya dinas. Karena saya termasuk lulusan Bangguna, jadi Bangguna itu think tank-nya. Sebenarnya program itu tinggal mengolah berikutnya cari dananya. Tapi yang memikirkan, oh itu kita harus studi dulu, harus kita desain dulu, itu adalah di Bangguna. Jadi orang-orang sebagai think tank-nya dinas itu rumahnya adalah di Bangguna. Itu. Jadi, nah sebagai ilustrasi, rasanya di PPT itu mulai kepala dinas yang internal dari kami, dari kita, mulai dari Pak Nidom, Pak Pras, ada berapa ya Bu Rini ya? Dari kita ya? Bu, kan Pak Nidom, Pak Pras, sudah enggak ada kan? Saya, itu semuanya dari Bangguna, dari perencanaan. Jadi bersyukurlah, jadi kawah Chandra di mukanya adalah sebenarnya di PPT. Bukan yang lain tidak, tapi dulu konsepnya adalah begitu dan ini adalah think tank-nya dari sana. Oke, saya kira itu overview-nya sedikit. Oke, kita lanjut. Saya Mas Jordan tadi futsal. Kemudian Mas Renda Faisal Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Freddy. Selamat pagi. Di Dalguna tapi. Perkenalkan nama saya Renda Faisal Rahman, Pak. Dipanggilnya Renda, Rendra juga bisa, Pak. Asli saya Kendal dan saya penempatan di Balai Probolo, Pak, analis pengelolaan sumber daya air. Ya. Sudah berkeluarga? Sampun, Pak. Alumni Geologi Undip, Pak. Oh, geologi ya? Iya. Geologi dulu. Iya, Pak. Iya, Pak Dar? Oh. Iya. Iya, Pak, leres. Pak Dwi. Dwianto. Pak Dwianto. Pusar Bumi. Iya, Selimut Bumi. Ini akademisinya Undip, ini penyedia jasa ini konsultan Pusar Bumi, gitu. Cuman kan di Dalguna ya? Iya, Pak. Oke. Sudah cukup? Oke, selamat ya. Kemudian Mbak apa Mas iki? Toya Kristi Cahya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tova Kristi Cahya, bisa dipanggil Tova. Asalnya dari Kudus, Pak. Wah, ini Kudus ning Seluna ya. Nggih, untuk penempatan di Seluna. Tadi Kudus wis ono loro tadi ya. Iya, terus udah keluarga?
Sudah Pak, alhamdulillah. Dari alumni? Dari Teknik Sipil Undip. Undip? Iya. Tahun berapa Mas? Tahun 2005. 2005. 2005 ya? Iya. Oh ya. Anu ya, familiar karo apa? Khusus keairan? Keairan. Enggak. Sipilnya. Sipilnya umum Pak kalau di sana. Enggak ada. Enggak ada. Ya? Umum. Okay. Umum ya. Sudah berkeluarga? Sudah Pak, alhamdulillah. Putra berapa? 1. 1. Ya. Oke, sip. Nanti tadi yang pesan saya, keberhasilan jenengan itu ada doa seorang istri yang luar biasa. Maksudnya ojo lali istrine, ngono lho. Manane iki ngono. Sip, semangat terus. Nah, sekarang Mbak Tira Arifah Kusuma Dewi. Nah, yeah. Okay. I have a feeling you can introduce in English. I think. Yeah. Okay. Well, nice. actually, I cannot speak English fluently or properly, but I want to try introduce myself. Fine. My name is Tira Arifah Kusuma Dewi. You can call me Tira, guys. Yes. The most important thing I want to say in here is I'm single. Nah, oh, that's I'm all. single. Oh, please continue communication with Mr. Sakti. Please explore what you want to explore. Okay, continue, please. Yeah, well, I think that's all. Just a little. Where is hometown? Oh yeah, I'm from Sukoharjo. Specifically, yes, specifically in Kartosuro. Oh, Kartosuro, yes. Kartosuro. Nearby Soto Ledoan. Yeah, maybe. Yeah. Oh, near. Maybe 1 kilometer from my home. So direction is or south or west or behind? North. Oh, north. So it's behind. Yeah. Bolon maybe. Yeah, betul. Yes, right. Okay. Well, I think that's all. So you will your job in SED. Yeah, SED, survey investigation. Yeah. So will you live in yes. I stay Semarang? In Hasanuddin. Jalan Hasanuddin. Where is Hasanuddin? Near from Poncol Oh, railway Gudeg station. Abimanyu maybe. Yeah, It's yeah, near. yeah. Okay, I hope you will enjoy your when you living in Semarang. I hope so. Yes. Yeah. Thank you. Okay. Welcome. Thank you. Mr. Saktiani, you will explore where is fresh graduated we already passed. I think from Undip or something like that. Yeah, Undip. Undip. What is the major? Study? Civil engineering. Then campur gak apa-apa. Lulus graduate in 2019. Then I continue in master degree in Gajah Mada University. Di samping itu juga kerja, tapi di kontrak di Kementerian PUPR di Gajah Mungkur itu, Pak. Air bersih. Ya. Air bersih. And then now I'm here. Thank you. Okay, welcome. Thank you very much your introduction. So we have continue with Miss or Mrs. Tri Susanti. It's from Banjarnegara. Purbalingga. It's nearby the Banjar Cahaya irrigation scheme, I think. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for your attention. Please, my name is Tri Susanti, nickname Susat. Yes. Nickname Susan. Susan. Alumnus from Diploma Teknik Sipil UGM. Next transfer Surakarta
Universitas 11 Maret Surakarta. Graduate in 2014 and next graduate study in Gajah Mada University with Mbak Tira. Mbak Tira. I'm graduate in 2021 and Mbak Tira 2022. Oh, yes. No. Kebetulan Pak, dulu tesisnya itu mengangkat soal apomasi. Oh, apomasi. So we interested in Serayu Citanlui. Doa Pak, doa. Ibu, Bapak, sama suami. Suami, komplit. Sama Pak Wondo nggak doakan almarhum? Pak Wondo, almarhum. Sama Pak Agus pertama Pak. Agus. Pak Agus Sugiarto. Oh, Pak Agus Sugiarto. Dikenalin sama Pak Eko nggih, Pak. Iya, saya pernah ketemu sih. Waktu itu diskusi apomasi ya, saya ingat ya. Iya, apomasi. So, enough. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So, if you will start in your job in Purwokerto, you have to move to Purwokerto or still in Purbalingga? How long? Still, how far? How long? 1 hour. 1 hour. I think it's, but I mentioned to you that you focus your job because I know your job is maybe a lot of. Okay? Okay. It's clear all Yes. your job description? Okay. We can continue with another. So the number 8, it's Miss Titi Aryati ST. Please introduction yourself. Yeah, thank you, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So my name is Titi Aryati, and you can call me Titi. Titi. I'm from Semarang. Semarang, where? Semarang. Gunung Pati. Pati Muntin. Lembut. Pati kan lembut. Okay. Yes, I'm graduated from Urban and Regional Planning Engineering from Diponegoro University. Yes. Oke, lanjut. Sudah cukup toh? Cukup. Jadi tadi dari PBK ya? Iya, PBK. PBK, Profesor Wiwi. Iya, Wiwi. Profesor Iwan. Iya. Terus Mas Juang Rais Zafron. Ya. Ke-9 ya. Mas Juang, monggo. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Juang Rais Zafron, biasa dipanggil Juang. Asal saya dari Tegal, Pak. Tegal ya? Iya. Kota, kabupaten? Kabupaten. Bapak Siu? Pangkah. Oh, Pangkah, pabrik gula. Iya. Oh. Sudah berkeluarga? Belum, Pak. Belum. Iya. Kita doakan semoga dari tadi lulusan? Undip, Pak. Undip sipil? Sipil. Tahun? Lulus tahun 2019. Oh ya, baru, berarti baru. Iya. Baru. Iya, sip. Iya. Terus ini di Semarang, dalamnya di Semarang. Untuk sekarang di Peterongan, Pak. Oh, Peterongan? Iya. Di family? Cempaka, samping BKT itu, Pak. Oh. Ngekos. Oh enggak, saudara, Pak. Oh, saudara. Iya, saudara. Oh iya. BKT ya? Iya. Selatan jalan, utara jalan? Selatan. Ini di PR ya. PR itu pembangunan. Nanti banyak bersentuhan dengan penyedia jasa. Nah, tolong itu clean and clear terus. Jangan sekali-kali semata-mata kita menjalankan tugas. Karena itu banyak kelemahan. Kalau begitu Anda menerima uang dari itu nggak usah dilaporkan kemana, langsung gubernur tahu, guys.
Gubernur itu mata telinganya tuh banyak. Apalagi sekarang Saber Pungli, KPK itu representatifnya nggak kita kenali. Bisa seorang cleaning service, bisa seorang tamu, dan itu yang harus kita pahami betul ya. Itu saya pesan saya. Sudah? Cekap? Cekap. Okay, it's nice your introduction. Let's continue with Mr. Muhammad Irfan Rosid. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My Yes. name is Muhammad Irfan Rosid, Yes. and you can call me Irfan. Irfan. Yeah. Bachelor degree from Spasmat University on 2020. What is faculty or department? In operation and rehabilitation. No, I mean your in graduate. Civil engineering. Civil engineering. 11 Maret. Ya. Tahun 2020. Ya. Lulus 2020. Okay. Terus from Karanganyar. Status. Ya, I'm single, Pak. Single? Ya. Catat, Mas. New Karang, lah Karanganyar. Ya, New Coral, Pak. New Coral. Specifically in Full Magic. Pak Keramat, Pak. Oh, isinya Full Magic tapi isinya itu adalah watermelon. Iya, semangka kan oke. Kebak Keramat. Kebak Keramat banyaknya pabrik, Pak. Kebak Keramat. Itu yang ada pelengkung gadingnya itu. Ya, kan? sebelum itu, Pak. Oh, sebelum batik berarti. Ya, batik. Batik Brotoseno. Ya. Oke, is enough? I think it's enough. And dari Karanganyar tempatnya di SBP OP. Ya, Pak. OP ya. Terus di sini tempatnya di mana? Di sini di Gold Soil, Tanah Mas, Pak. Lagi Gold Coast ya. Di Tanah Mas. Gold Coast. Saya kira bagus itu Tanah Mas karena itu sudah sistem poldernya sudah terbangun bagus. Itu sumber daya air juga yang mengerjakan. Karena yang sudah baru settle itu tengah, yaitu antara kanal banjir barat sama kanal banjir timur. Yang salah satunya adalah tadi Tanah Mas. Genuk masih upaya yang effortnya luar biasa karena masih nunggu sistem yang terintegrasi Semarang Tol. Nah, itu yang ya, yang kita sebelah barat nih malah belum tertangani. Jadi bisa saja dan itu terjadi pada tanggal 6 Februari 2021 kantor kita kebanjiran. Sing ngurusi banjir, kebanjiran itu apa-apa memang ya kayak begitu. Iya, itu. Dan ini menjadi tantangan kita bersama, apalagi dengan di OPSBP. Nanti strategisnya adalah membuat pedoman-pedoman bagaimana kita mengoperasikan bendungan, sungai, bangunan konservasi, itu menjadi tantangannya. Yang nanti secara operasional akan diterjemahkan oleh balai, masing-masing balai. Itu ya konsepnya. Oke. Teman-teman, Pak Mas Muhammad, Mas Heri Prastia, Eskom. Kumpak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan nama saya Heri Prasetya, asli Pekalongan. Sekarang sudah bertempat tinggal di Semarang. Jurusan Teknik Informatika, penempatan di Umum dan Kepegawaian. Lulusan Universitas Pelita Bangsa Bekasi, Pak. Pelita Bangsa Bekasi. J. Sudah berkeluarga tadi? Berkeluarga sudah. Sudah 2 tahun, alhamdulillah sudah punya anak 1. Ya. Di kota ya? Kota asalnya kota Pekalongan, kabupaten. Kalau aslinya Kabupaten Pekalongan di Wiradesa, Pak. Loh,
Berarti tonggonya Wiradesa? Nggih. Oh, Wiradesa anu ya, ibu kota lama ya. Yang Iya, maksudnya Pantura niku, Pak. Iya. Dulu Nggih. kan sebelum pindah Kajen kan di Nggih, sekian. Oke, matur nuwun. Sukses. Yes. Ini diumpak ya, Bu. Memperkuat umpak kita. Jadi nanti bisa membantu kapan kita kenaikan pangkat, kemudian purna tugasnya itu akan lebih tertata baik. Kemudian berikutnya Mbak Devinta Kusuma Wardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devinta Kusuma Wardani, biasa dipanggil Devinta, asal Klaten. Klaten? Iya. Keliru nang kene Sukoharjo. Lahir di Sukoharjo terus Oh, pindah lahir di Sukoharjo. Klaten gitu. Sukoharjo, lahirnya di mana? Di Amben. Maksudnya Sukoharjo artinya mana? Di Sukoharjo, di dekat Sonorejo, Pak. Sonorejo. Mana? Kecamatannya Sukoharjo juga deh. Kalau saya kan tinggalnya di Klaten. Klatennya Wonosari. Oh ya wes. Klatennya apa? Klatennya? Di Sidoarno, Wonosari, Klaten. Sidoarno. Delanggu itu ke timur ya? Iya, dekat, mepet banget sama Sukoharjo. Kuliah? Di Teknik Sipil Undip. Oh, bukan Undip ya. SMA-nya Klaten? SMA-nya di SMA 3 Sukoharjo. Deketan Sukoharjo Pak soalnya, daripada di Klaten. Sudah punya anak juga. Satu. Oh, satu. Ini nanti ada di Bengawan Solo. Bu Lilis. Selama ini berarti keluarga di Sukoharjo apa di Klaten? Klaten. Suami di Bekasi. Oh ya. Saya sama anak di Klaten gitu. Oh ya, oke. Nah, siap. Selamat ya. Oke, makasih Pak. Ini ada di belum dibagi ya di Bengawan Solo. Nanti pengaturannya. Mas Akbar Dwi Kusuma. Selamat pagi Bapak dan Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Akbar Dwi Kusuma, bisa dipanggil Akbar, asal Boyolali, untuk lulusan dari UGM tahun 2017 jurusan Teknik Geodesi. Ya. Untuk status alhamdulillah sudah menikah kurang dari 1 bulan. Udah ngontrak di belakang SMK Penerbangan, Pak. Di Kalibanteng Kulon. Ini bandara nih ya? Nggih. Ya, di Jembawan, Pak. Nggih. Jembawan. Oke, Mas Akbar, ini SID pas nih, survei investigasi desain, tapi nanti tantangan kita adalah digitasi ya. Dan itu softwarenya yang dipergunakan harus matching dengan yang tata ruang SHP. SHP nanti soalnya biar referensinya sama. Jadi kalau nanti kita diskusi mau apa yang lebih mendetailkan itu referensinya sama itu cepat. Nanti apalagi nanti delineasi tata ruangnya macam-macam ya. Nanti pasti sinergi nih. Mas, sebelumnya Mas Heri ya, Bu Dia ya. Mas Heri ya yang pegang peta ya. Di SID-nya. Mas Heri ya. Oke, itu tentang apa? Di tugas dan itu merupakan mata rantai survei investigation design. Tapi surveinya nanti bisa dipakai juga teman-teman di tata ruang. Karena itu pasti akan melekat. Oke, matur nuwun Mas Akbar. Terus Mbak Amelia ini sebelahnya. Selamat pagi menuju siang Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Amelia Bunga Nugraheni, biasa dipanggil Amel. Saya asalnya dari Kalimantan Timur, Pak. Kalimantan Timur? Iya. Dekat IKN? Kurang lebih 4 jam, saya dari Kota Bontang. Oh, Bontang naik ke sana ya? Iya, benar. Oh, iya. Kok pilih di Jawa Tengah?
Karena kan saya kan lama kuliah di Jogja, Pak. Terus di Atmajaya Yogyakarta. Jurusan? Jurusan Teknik Sipil. Teknik Sipil, Atmajaya ya. Angkatan atau lulusan? Lulusnya tahun 2020, Pak. Lulusan ya. Terus nah, ini menarik nih. Sempat kerja di Provinsi Jogja bidang pengairan. Waktu itu saya dikontrak sebagai konsultan. Konsultan? Iya. Kenal Pak Tito? Kenal, Pak. Iya, oke. Konsultan ya? Iya. Apa? Pakai bendera apa? Sendiri Pak, di konsultan individu, nggak pakai bendera. Apa? Nangani apa? Apa? Nangani apa? Lingkup kegiatan? PAI sama AKNPI sama epaksi juga. Oh, PAI, epaksi. Iya, sama AKNPI. Ini di seksi PR. Ini epaksi sama PAI itu ya aset sama OP ya. Itu epaksi kan sama PAI, pengelolaan aset irigasi. Iya, benar. Sama epaksi itu ya aplikasi untuk PAI. Iya. Kenapa tertarik di ini di PR yang dituju? Iya Pak, nggak apa-apa kan biar lebih banyak pengetahuan ya Pak. Oh iya, iya. Ini menarik dari Kalimantan tertarik. Kalau Kalimantan itu kan jauh lebih PAD-nya jauh lebih kaya dibanding Jawa Tengah. Iya. Artinya mungkin PPP-nya jauh lebih gede sana. Tapi senang di Jawa Tengah. Oke. Masih single? Keluarga ya, maksudnya? Masih single. Terus di sini nanti di? Saya sementara sama saudara saya dulu. Di Tembalang. Oh, Tembalang. Baru kali ini berarti Semarang? Iya, tapi saya lahirnya di Semarang, Pak. Oh iya, ini loh Semarang lahir. Tapi di Kalimantan Timur ya. Iya. Oke. Ada yang khusus disampaikan? Maksudnya saya tuh kepengen tadi loh. Perjuangan untuk bisa mendapat formasi itu yang saya belum dengar tadi teman-teman itu. Bagaimana effortnya itu tadi. Karena kan saya kan karena tiket mahal pulang ya Pak ya. Jadi ya saya perantau berjuang gitu. Di Jawa. Terus karena dari ibu juga sih, pinginnya kan saya kan teknik sipil, maunya kan kerja yang tetap. Sama saya ingin mendalami bidang pengairan aja sih Pak. Ada nggak yang perlu disiapkan sebelum kemarin itu ikut tes gitu? Karena beberapa cerita ada yang, saya itu sampai bukunya banyak Pak. Itu saya menyiapkan kemampuan dasar, itu kemudian bidang, itu ada yang cerita gitu, sehingga kita tuh mendapat, oh ya bagus juga untuk kita. Sebenarnya pahami. Pak, saya tuh malah nggak ada ikut kayak gitu, itu baru pertama kali. Saya lulus ya karena saya minta doa restu dari ibu sama oma saya aja sih Pak. Oh iya itu ya doa ibu tadi ya. Iya dah. Oke, matur nuwun, semoga kerasan di Semarang ya. Oke. Yang terakhir Mas Ridho Anggoro. Banjir. Oke. Cek. Last introduction Pak in English Pak. Oke. Let me introduce myself. My name is Ridho Anggoro. I was born and raised in Semarang Pak, and from elementary school until college year, I'm graduated from Diponegoro University, class of 2006 Pak. Major in civil engineering Pak. And my home is 50 minutes from here, but my home is Berkota Cemetery, Pak. Berkota, Pak. Yes, Pak. Gunung Rintik, Pak. Mano? Karyadi, from Karyadi. Rainbow Village. Yes, Pak. Kampung Pelangi. Ini deretan Kampung Pelangi. Bukan, Pak. Di yang sisi depan deretan depan kamar mayat, Pak. Karyadi, Pak. Ini sudah keluarga. Sudah berkeluarga, Pak. Sudah berkeluarga. Sudah punya momongan? Belum punya momongan. Oke. Sukses ini ada di
PBB, Pak. Oh, banjir, Mas. Nggih, Pak. Wah, akeh ini kok tantangannya. Banyak, tapi itu challenge luang. Iya. Karena saya cerita Mas Roni itu kemarin saya kira teman-teman harus punya semangat untuk tetap punya kesempatan untuk sekolah lagi. Karena di PU itu banyak peluangnya. Mau master kebencanaan. Kemarin alhamdulillah ada kerjasama dengan Belanda, teman kami juga kita kirim ke sana, ada 2 yang lulus dari Delft. Baru saya termasuk Mas Roni nanti partnernya di PBB. Ada lagi yang please tell your success story about how to reach your position in like it, so we know well about how your effort until you in this position, especially as CPNS in Ustadz Darul. Actually, I joined this CPNS, Pak, because I was escape from Jakarta, Pak. Wow. Escape from Jakarta, you know, because I'm maybe 10 years, Pak, 10 years in Jakarta, working there and hostile environment. In private company. Yeah. Environment. What? Oil and gas company, Pak. I'm on PGN Group. Oh, PGN. Iya, perusahaan gas negara. Setelah ya karena capek Jakarta macet-macetan terus, Pak. Jadi saya memutuskan buat ke Semarang aja, pulang kampung balik Diso, Pak. Oke, sip. Gitu, Pak. Bangun Diso ya. Nggih, Pak. Oke. Jadi yang dikejar semata-mata tidak penghasilan, tetapi ketenangan hati itu jauh lebih tidak bisa kita hargai, kan gitu. Nah, beda dengan tadi pengalaman dari Mbak Bunga lah. Aku Amel itu karena tiket mahal ke sana, lebih baik saya kerasan di Jawa, dan itu merepresentatifkan nasional. Maunya kan berdiam di Jawa semua. 60% penduduk Indonesia maunya berimbit-imbitan di Jawa. Itu yang baik, Bapak, Mas dan Mbak. Sebelum kami akhiri, nanti Bu Nurul ada yang sudah disiapkan. Nanti biar prosesnya cepat gitu ya. Nah, saya ingin pada kesempatan ini tadi dengan dinamika ini, saya memang ini adalah kebetulan kalau tugas sih banyak, Pak. Tapi saya memanfaatkan sebaik mungkin, dan itu tidak setiap punya kesempatan yang kita bisa dialog dalam waktu long term seperti ini. Dan jangan nanti merasa waduh ular-ulare dan kita diskusinya banyak, enggak. Nanti kalau enggak kan jenengan ini sudah kembali nih masing-masing kan. Masing-masing untuk menyiapkan hari Seninnya. Nah, kita manfaatkan waktu sebaik mungkin, dan kemudian nanti secara kepegawaian tolong yang tadi ID-nya memiliki, karena begitu nanti di daerah nanti agak punya waktu ya untuk menyiapkan itu, mumpung ada di sini diselesaikan ini ID card, kemudian administrasi lain, karena ini mumpung ada di kita ada di induk organisasinya, jadi sehingga nanti kelengkapan administrasi itu bisa dipenuhi pada saat ini. Dan kemudian representatifnya tadi kita akan membuat surat Bu? Surat keterangan apa? Atau surat pernyataan ya untuk menjalankan tugas, dan saya akan teken itu karena panjenengan memang sudah menjalankan tugas per 1 April 2022. Nah, pesan berikutnya tolong tadi sinaganya sudah aktif semua, daya gunakan itu dengan baik, karena itu akan terrekod di sistemnya di BKD, dan itu sebagai referensi untuk penghargaan kita. Rekod 2 bulan sebelumnya itu adalah untuk performan penghargaan di tunjangan perbaikan penghasilan kita, Pak.
kalau tanpa doa ibu, oma, itu kami tentu tidak bisa sampai menembus ini. Kemudian yang tadi saya cerita, ada yang the last minute itu kesempatan besoknya itu udah nggak ada. Itu dia mampu, sampai saya cerita tuh, tapi tidak perlu kita contoh. Ada sisi lain yang dari sisi misalnya ada kelemahan dari keluarga kan kemarin, karena ngeboti ibu kan gitu, yang saya pahami. Saya pahami, dan ternyata doanya manjur ibu, kan begitu. Ya, bukan kok membandingkan antara ibu sama suami, enggak sama sekali. Tidak, tapi itu adalah refleksi atau cermin daripada apa yang kita lakoni ya, yang kita tempuh dalam perjalanan hidup ini. Nah, saya minta supaya kami juga punya referensi. Jujur ya, anak seorang PNS itu tidak selalu anaknya itu mampu untuk menembus kesempatan ASN. Saya juga ingin tahu success story dari panjenengan itu supaya saya punya referensi. Tolong untuk sebelah kanan saya bisa diceritakan apa sukses story yang spesifik untuk bisa menempuh jalur formasi yang di PNS di Jawa Tengah, yang kiri demikian. Monggo. Saya mau menceritakan yang tentang PNS saya ini Pak. Mas Ridho ya? Akbar. Akbar. Oke. Iya, Pak. Nduwure Mbak Amel ya. Saya pertama kali untuk nyoba PNS itu tahun 2017, Pak. Udah berapa kali berarti ya? 2 kali ini, Pak. Oh, 17 langsung 2021. Iya, soalnya dari 2018 tuh udah keterima di kontraktor, Pak. Terus di Waskita, Pak. Waskita. Terus sebenarnya untuk tahun 2021 tuh kayak sebenarnya awalnya nggak kepikiran untuk daftar PNS, Pak. Tapi ya dari teman di proyek, terus dari orang tua juga kayak secara tersirat kayak mengisyaratkan udahlah dekat orang tua gitu, Pak. Jadi yang daftarlah yang kira-kira probabilitasnya paling besar untuk bisa masuk. Dan milih yang saingannya itu cuma 2 jurusan, Pak, yang geodesi sama geologi. Karena saya paham kalau saingan sama sipil kemungkinan besar saya kalah. Jadi awalnya ya untuk SKD saya di UNES itu saya pas-pasin dengan jadwal cuti, Pak. Jadi jadwal cuti dari proyek saya di Jambi, terus pulang ke Boyolali, berikutnya tes di UNES. Posisi itu saya karena diambil satu formasi, jadi ranking 3. Di situ udah agak ranking 3 nih bisa nggak? Soalnya kan saya nilainya yang 2 saingan saya itu kayak mungkin lebih waktu belajarnya lebih banyak daripada saya. Karena kan juga ada tanggung jawab pekerjaan, jadi yang nggak bisa dihindarkan juga kan, Pak. Terus untuk SKB saya tesnya di Jambi. Tes di Jambi, bertepatan juga yang tes SKB 2 saingan saya yang lain di Semarang. Pas tes SKB saya bisa dibilang pas ngelihat hasilnya setelah disubmit itu agak lemes, Pak. Karena kan nilainya maksimal 400. SKB-nya waktu itu luring apa bisa daring? Daring semuanya, Pak. Oh, daring. Iya, Pak. Hanya tadi saya di Jambi, yang saingan saya di Semarang, Pak. Saya agak lemas karena hasilnya kalau nggak salah 235 apa 245 dari skornya maksimal 400, Pak. Jadi kan kayak udah ya Allah, apa nggak lulus ini ya gitu kan. Terus ya saya dikasih tahu senior saya yang di Pusdataru juga, Pak. Tapi SKB. Ternyata yang tesnya itu saya kira tesnya yang SKB saingan saya itu hari berikutnya, ternyata hari yang sama. Dikasih tahu senior yang di Pusdataru juga tesnya hari ini, dan ternyata nilainya 140-an. Jadi ya secara tidak resmi saya ya lulus itu. Ya, setelah tahu jadwal pengangkatan ya resign dari Waskita juga. Waktu itu Waskitanya di mana? Di Jambi itu? Kerjakan apa? Saya pas di Jambi itu pipa limbah, Pak. Oh, pipa limbah. Ya, sebelumnya gardu induk. Gardu induk? Iya.
Jauh dari SDA ya? Iya Pak. Itu lebih ke cipta karya kalau yang limbah itu tadi. Garduindo lagi ya konstruksinya sih sipil. Iya Pak. Oke. Jadi itu ya pengalaman. Nggak ada persiapan khusus gitu ya? Persiapan ya belajar online aja Pak. Malah ya teman saya kan juga belajar ya kayak agak nimbrung bareng gitu aja sih Pak. Tapi nggak ada family di pemerintah provinsi nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nah ya sip. Oke. Saya kira menarik teman-teman yang tadi sudah diceritakan Mas Akbar. Yang representatif sebelah kanan ada nggak? Kalau nggak ada, oke, Pak Santi nih, Bu Santi, Tri Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini doa yang terkabul dari lama kalau saya di sini. Karena saya itu magang di Serayu Citandui waktu mau tesis 2019, tertarik sekali ketemu sama Pak Eko ya Pak ya. Terus ketemu sama Pak Eko. Mau mengangkat, bingung topik tesis mau mengangkat waktu itu apa gitu. Ya, topik untuk tesis ya. Akhirnya ketemu sama Pak Eko, diarahkan ke Serayu Citandui. Di situ yang sedang unggul itu apomasi. Akhirnya saya ngangkat topik apomasi, di situ lingkungannya di Serayu Citandui enak, bersahabat, berkekeluargaan. Makanya didoain terus, disolawatin banyak-banyak gitu kan. Disolawatin banyak-banyak, tak lepas ya doa, belajar. Nah, kita di UGM itu ada komunitas sendiri Pak. Kebetulan angkatan kita itu banyak yang daftar ASN. Nah, kemarin kalau di angkatan saya itu ada yang di BBWS, ya, kemudian di ini PUPR Kementerian itu 2 orang, kemudian di Jatim, Prof Jatim itu 1 orang. Nah, yang di sini 2 orang. Bareng ini. Ya, bareng. Sudah taruh semua ya? Sudah taruh semua. Nah, di sini bagilah kiat-kiat kita dari materi, dari apa nih kisi-kisinya, bagi-bagi. Oh, saya sudah tes, yang keluar kira-kira tuh begini. Dipelajarin yang ini dulu, didalami gitu pas SKB-nya. Kalau SKD itu kan tergantung usaha kita masing-masing ya. Kemudian setelah itu, nah kebetulan habis SKB kan 2 orang tes di Semarang, satunya di Jakarta, saingan saya. Itu masih was-was Pak. Terus didoain lah Pak, saya puasa, terus minta doa Bapak Ibu, biar nilainya paling tinggi, alhamdulillah bisa gitu. Itu mungkin ada yang lain Mbak Devi atau Mas. Ada nggak yang ada cerita spesifik gitu ya? Ternyata saya juga baru tahu nih Mbak. Waktu itu kita memang saya pas ada kunjungan ke Serayu Citandui, ada yang magang mau ngambil tesis, terus saya cerita itu. Ternyata digunakan. Dan Mbak Zanti kan sipil kan? Padahal apomasi itu lebih dekat kepada Profesor Sigitnya di pertaniannya UGM. Ya, sebenarnya ada cerita di sana, tapi nggak apa-apa. Tapi saya sungguh luar biasa karena formasi kan cuma satu, nggak ada formasi lebih dari 1. Dan maknanya apa? Aturan mainnya kan paling banyak 3 yang dipanggil. Yang tadi representannya Mas Akbar kan terbaik 1, 2, 3 itu memang aturannya gitu. Kalau saya butuh 3 berarti yang dia panggil 9 kan gitu. Nah, ini kan formasinya cuma 1. Pasti materinya yang lolos interaksi kombinasi antara SKD SKB adalah 3 terbaik. Nah, setelah itu sih yaitu tadi doa dan harapan. Nah, saya kira representatifnya kembali kepada perilaku kita. Kalau doa kita
itu dijabahi, saya punya keyakinan karena memang yang berdoa itu layak untuk diijabahi. Nah, itu memberikan suatu mana bagaimana kita mau pada fase yang layak tadi. Nah, itulah yang jadi sebenarnya bukan langsung to the point doanya sendiri sebenarnya. Sebenarnya adalah kita membersihkan diri kita dulu supaya kalau nanti saya berdoa itu harapannya diijabahi. Nah, karepe kan langsung bypass. Aku jaluk ngene jawab ngene. Padahal itu ada suatu fase sekuen yang harus kita lakukan. Bagaimana saya doa kita itu dijawab, hati saya saja belum bersih. Nah, artinya fasenya itu bersihkan hati kita dulu, baru kita memohon. Nah, maunya kan kita instan, jaluk Indomie, jaluk ketemu pluk Indomie, kan gitu. Iya, jadi itu yang saya tangkap dari makna yang diceritakan tadi. Jadi intinya adalah kalau kita berdoa dan mudah-mudahan itu dijabahi, bersihkan diri hati kita dulu supaya sing kita mohonkan itu harapannya dijawab. Dijawab itu tidak harus selalu diberi, ditunda juga bisa, tidak diberi juga bisa. Itu yang tidak selalu you will be disappointed if you will not get yang tidak Anda expected, yang tidak Anda harapkan, itu yang harus kita siapkan. Nah, sehingga ini sudah kejawab bagaimana jenengan bersyukur menjalankan tugas dengan baik. Monggo yang terakhir, Bu, ada cerita menarik. Jadi ini tes yang ketiga kali, Pak. Yang pertama di Kemen PUPR, terus yang kedua di Jakarta. Spesifik di SDA, di Bina Marga, di Cipta Karya? Pada kayaknya di Cipta Karya. Oh, Cipta Karya. Nah, itu karena suami nggak meridoi, karena kan penempatan di seluruh Indonesia. Makanya ya menurut saya sih itu yang bikin saya gagal kan. Karena SKB itu saya lupa jadwal waktu itu. Oh, lupa kan jadwal. 2 hari. Itu. Terus setelah itu kan saya di Bekasi dulunya, terus karena udah penat, mirip seperti Mas Rido kan udah males sama macetnya dan lain-lain, pengen kerja di rumah bareng sama keluarga gitu. Yeah. Nah, terus akhirnya daftar Pemprov, terus minta doa restu sama suami sih, yang jelas itu pertama. Terus habis itu sama ibu bapak. Terus setelah itu waktu itu terus saya lihat di TikTok itu kan banyak tuh yang ini share-share gitu kiat-kiat CPNS. Nah, ada yang ngasih versi jalur langit gitu kan. Terus jalur langit. Apa gue artinya? Oh, Allah, Pak. Jadi jalur langit. Di samping saya berusaha ada jalur langit. Jadi tahajud, al-waqiyah itu sama duha gitu, Pak. Selama kita mau tes. Sholat tahajud enggak tiap malam? Enggak bisa tiap malam sih, Pak. Oh, ya seininya. Terus enggak tahu rasanya itu kayak ini tuh lebih lancar, tesnya tuh SKD tuh kayak diarahin kamu tuh harus belajar ini di sini. Saya belajarnya dari YouTube kalau yang SKD. Untuk yang SKB sendiri kebetulan saya nemu grup dan banyak materi, ya jadinya saya belajar. Dan terus terang belajarnya lumayan berat karena kan materinya banyak banget gitu ya. Banyak peraturan-peraturan dan bisa dibilang saya itu sampai nangis belajarnya. Karena saking capeknya. Itu. Terus alhamdulillah saya niatin, saya mau tes itu saya baca Al-Waqiyah. Terus alhamdulillah SKB saya itu nomor paling awal tanggalnya untuk tesnya, tanggal awal itu 30 ya. Tanggal 30, yang lain tuh di tanggal 1. Nah, saingan saya itu di tanggal 11 malah. Nah, itu alhamdulillah saya yang teratas, walaupun pas SKD saya nomor 3 gitu. Jadi gitu aja sih, Pak. Kombinasi ya nilainya. Dan
pesantren itu nggak ada tatap muka kayaknya. Nggak ada tatap muka kan prosesnya? Semua online ya? Ya, semua online ya? Iya, itu kan minimal mengurangi apa ya, interaksi langsung dan itu apa memberikan efek yang nggak baik. Baik, saya kira cukup. Bu Nurul ada yang perlu disampaikan, saya teken ini. Jadi ini yang sudah disiapkan adalah surat pernyataan melaksanakan tugas per 1 April. Saya sudah hitung di sini ada 15. Saya teken lah. Sambil saya teken ada yang disampaikan Bu Nurul atau apa? Oh ya, Bu Nurul, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul, Kasubag Umum dan Kepegawaian di Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Saya cuma untuk pesan sama teman-teman semua yang sudah gabung dengan Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, utamanya CPNS, monggo sama-sama ini membangun bareng terkait dengan data diri yang di-upload. Kemarin kan ada informasi dari BKD untuk upload, sudah upload semua ya. Nah, untuk itu intinya dalam penjenengan itu menyampaikan data-data kelengkapan yang di-upload itu nanti semua untuk membantu administrasi dari penjenengan dalam memenuhi dalam pemenuhan layanan kepegawaian nantinya. Nanti untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepegawaian semuanya data-data akan diambil dari situ. Jadi nanti mungkin saya selaku pengelola kepegawaian nanti tidak menghubungi dari Mbak dan Mas semuanya, tapi nanti langsung kita ambil dari data yang penjenengan upload. Untuk itu kelancaran dan pengelolaan administrasi kepegawaian nanti akan tergantung pada ketertiban dan keaktifan dari penjenengan dalam pemenuhan data-data di upload kepegawaian tersebut. Yang kedua, nyuntulong dari masing-masing untuk aktif karena kepegawaian sekarang beda dengan yang dahulu. Kalau dahulu kita selaku pengelola kepegawaian yang aktif minta ke masing-masing pegawai harus ini, harus itu untuk dipenuhi. Tapi kalau sekarang enggak, sekarang keaktifan dari masing-masing itu sangat dibutuhkan. Kalau misalkan penjenengan kemarin sudah saya penuhi terkait dengan pembentukan grup dan sebagainya itu intinya untuk memperlancar komunikasi. Untuk itu monggo nanti kita saling melengkapi. Jadi keaktifan dari penjenengan untuk ini untuk aslinya itu untuk kepentingan dari ini, kalau dipikir lebih jauh lagi untuk kepentingan semua penjenengan semua. Jadi untuk kelancaran administrasi kepegawaian, untuk kelancaran dalam peningkatan karir dan sebagainya nanti tergantung dari penjenengan semua. Utamanya yang ini ya, yang ini banyak yang diangkat dari Jafung ya. Nah Jafung itu harus benar-benar mandiri, harus benar-benar nanti ada pengumpulan angka kredit, harus ada pengumpulan dokumen-dokumen terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu dituntut kemandirian dari penjenengan semua. Jadi ngaten Bapak ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang dipesankan Bu Nurul, bahasanya itu kan kita saling membantu, tapi sebenarnya ada suatu prinsip yang harus dilakukan, self assessment. Pajak itu kan self assessment. Enggak usah diingatkan, itu menjadi kewajiban wajib pajak. Nah kita selaku ASN, kita dulu sudah dibuat sistemnya di Sinaga. Jadi prinsipnya, kalau itu dikosong, ya Bu Nurul piye posok gawe nang ngene ra iso, padahal ada kewajiban self assessment yang harus dilakukan yang bersangkutan, yaitu mengentry data. Nah ini memberikan suatu makna, nek sing rajin nginput dan semakin lengkap itu akan menuai hasilnya. Goleki yo gampang gitu loh artinya. Jadi nanti tidak menyalahkan orang lain. Sebenarnya yang disalahkan adalah diri kita sendiri.
karena kita belum menginput itu. Nanti saya mohon prinsip self-assessment itu ada di Sinaga, ada di pajak, itu wajib. Nah kemudian kita selaku, walaupun ini ada proses untuk CPNS menjadi PNS atau calon ASN menjadi ASN, itu nanti ada kewajiban membuat laporan pajak. Itu adalah melekat LHK ASN, laporan harta kekayaan aparatur negara. Kita wajib, jadi pajak sudah wajib, kemudian melaporkan ke KPKN. Nah nanti tinggal memilah apakah CPNS sudah mulai masuk. Nanti karena tahun takwiknya kita 31 Desember harus melaporkan. Itu ya. 2, yaitu SPT sama LHK ASN. Dan itu sifatnya tadi self-assessment. Orang perlu diingat, no, iki wis wayahe nglaporno ya laporke. Karena nanti kalau tidak, ya yang konsekuensi adalah kepada yang punya wajib lapor. Itu ya, saya mohon. Nah ini mumpung itu, saya supaya meng-clear and clean-kan tadi yang disampaikan Bu Nurul. Bahasanya tadi kan saling mendukung. Sakjane kuncinya adalah siapa yang punya kewajiban, itulah berawal dari sana dulu. Nah, yang lain itu membantu, nanti kenaikan pangkat dan lainnya. Dan alhamdulillah di Provinsi Jawa Tengah itu nggak perlu khawatir. Yang perlu dikhawatirkan adalah kinerja jenengan di dalam SKP sebagai jabatan fungsional tertentu adalah scoring. Bagaimana mengumpulkan scoring, itulah tantangannya nanti. Kalau dulu serah macam-macam, SKP NAP 4 tahun mesti bilang naik, wes. Nah, sekarang enggak, skor itu tergantung dinamika dan keterampilan individual. Semakin banyak ditugasi di luar itu, dia dapat skor banyak. Tapi bersainglah dalam hal positif untuk mendapatkan scoring. Itu dorongannya adalah sekarang karena sudah beda anunya orang kok dunianya, alamnya sudah beda sekarang. Jadi itu prinsip utama, pegang betul self assessment. Jadi orang tanya orang lain itu karena oh iya aku kudu piye. Tetapi keberadaan itu adalah tergantung diri Anda sendiri. Jadi semakin Anda itu rajin untuk menginput, datanya semakin komplit. Nanti suatu saat untuk kenaikan pangkat, untuk kan apa, tinggal ngakses dari sini. Oke, buka, oh datanya iki selesai. Itu ya. Saya kira ngaten ya. Ini Bu Nurul sudah saya tekan. Ini untuk kelengkapan administrasi. Sudah enggak ada Pak Dar? Mungkin ada? Ya, sedikit. Pak Dar. Ya, terima kasih Pak Kepala Dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Ibu Bapak yang kami hormati dan juga apa ya anak-anak ya Pak. Ini anak saya. Ya. Jadi intinya bahwa Bapak adik-adik ini adalah orang-orang pilihan karena telah melakukan persaingan yang cukup ketat, akhirnya panjenengan semua yang masuk lubang jarum untuk menjadi CPNS. Artinya bahwa sekarang panjenengan semua itu sudah tidak menjadi sebelum jadi PNS. Mulai hari ini jenengan sudah dikupeng oleh aturan yang mengikat. Tidak bisa bebas lagi. Kita ke kanan, tingkat aturan, ke kiri, tingkat aturan, ke depan, tingkat aturan, bahkan ke aturan. Kalau mau nakal, harus menguasai aturan yang ada. Jadi sampean itu tahu celahnya. Tapi kalau nggak menguasai, ya manut apa yang ada di tempat kita aja. Jadi selamat lah gitu. Terus juga karena ini 20 orang, artinya ini adalah secara perlombaan, pertandingan tuh panjenengan nanti di sini berkompetisi dengan teman-teman sendiri. Artinya panjenengan semua ini kompetisinya adalah kompetisi yang sehat. Tadi zaman Pak Kadis, ada SKP juga kan, nah itu nanti. Di situ nanti kita akan menilai panjenengan semua, apakah nanti jenengan itu
akan melejit ke atas atau hanya di tingkat bawah saja. Jangan sampai karena kita itu adalah di birokrasi, ya ikuti birokrasi yang ada, jangan melompat-lompat. Itu kan karena punya atasan langsung ngeterap itu ya jangan langsung dari atasan langsungnya ndak di nganu langsung ke atas, itu kan tidak benar. Artinya komunikasikan dengan yang di atasan langsung dulu sehingga nanti permasalahan-permasalahan Ibu Bapak sekalian atau yang ada permasalahan terkait dengan masalah tugas, fungsi itu bisa dijelaskan di tingkat bawah dulu. Jangan sampai yang kecil-kecil naik ke atas. Pak Kadis itu mejanya sudah penuh, kalau pulang paling akhir sendiri. Jadi jangan sampai Pak Kadis dikasih PR-PR yang sifatnya itu kalau orang Klaten bilang ngecek-ngecek gitu kan. Jangan sampai itu. Jadi yang jangan ulah diselesaikan di tingkat. Yang terus yang kedua, PNS itu koordinasi, konsultasi. Tidak bisa tugas-tugas itu diselesaikan sendiri. Jangan merasa saya itu lebih hebat dari yang lain. Tidak bisa. Kita saling ketergantungan. Jangan hebat nek Bu Nurul ngekat administrasi kepegawaian jenengan tidak siapa-apa. Gitu. Jenengan merasa hebat di teknik, tapi Bu Nurul tidak melaksanakan mendiamkan jenengan terkait dengan masalah kepangkatan, masalah diklat, masalah apa itu kan akhirnya karir jenengan kan tidak bisa berkembang. Jadi kolaborasi atau teamwork ini harus dijalankan. Jadi kalau kerja seperti ini tidak bisa kerja sendiri. Artinya kita harus saling membutuhkan. Gitu. Jangan sampai nanti wah saya orang teknik S2 dikongkon atasannya ngefake ngamuk. Gitu. Ada itu dulu pernah tak panggil itu waktu saya di kantor sebelah. S1 disuruh ngefake pimpinannya. Ngamuk loh, saya S1 suruh ngefake. Kiranya saya sekretaris tidak ngetek sendiri, ngantar sendiri kalau ditugasi Pak Eko untuk hal-hal yang rahasia. Saya ketik sendiri, saya amplopi sendiri, saya antar ke sendiri. Jadi jangan sampai aku sekretaris kok ngetek sendiri, ngonsep sendiri, ngeterno di enggak. Ini adalah tugas yang memang harus kita laksanakan. Selanjutnya tolong jaga kekompakan dan juga jaga rahasia dengan temanmu, dengan atasanmu, dengan ya institusi itu dijaga. Jangan tadi disampaikan Pak Kadis, sekarang ini tahu toh di lingkungan kita itu saber pungli, KPK, Ombudsman. Nah itu kan kalau kita calcul data kan dihabisi kita. Jangan dikira saber pungli itu tidak bermain-main najis seperti jenengan, sandalan jepit, kataan kolor itu loh. Nah itu hanya ngecek ya bagaimana orang ini gerakannya. Gitu. Jadi jangan sampai kita itu terjebak oleh hal-hal yang memang semestinya yang harus kita rahasiakan, kita lepas informasi itu. Kalau ada yang butuh informasi, tanya atasan. Pak ini ada minta informasi, perlu kita kasih atau harus pakai surat resmi gitu loh. Artinya kalau surat resmi kan kita bisa pertimbangkan, karena dia secara resmi kita harus bayar dengan resmi. Jangan ada orang yang tidak kenal minta informasi dilepas, padahal itu jebakan gitu. Jadi kita harus hati-hati. Bapak Ibu sudah di lingkungan pegawai negeri sipil, birokrasi, Bapak Ibu semua dikelilingi. Pokoknya tidak enak lah. Nanti enak kalau sudah pensiun, sudah bebas lagi. Kalau ini belum enak ini. Jangan maju ya aturan, mundur aturan, ke samping aturan, dikat semua. Mau gerak nggak bisa apa-apa. Terus juga tadi sudah disampaikan Pak Kadis panjang lebar, tolong panjenengan semua jangan sampai hanya sampai sekian saja cukup. Kejar terus pendidikan yang lebih tinggi. Tapi sampaikan dicontohi, ada teman yang baru pulang dari Belanda. Itu artinya kan ada kesempatan untuk mengembangkan karir. Jadi apapun yang ada, fasilitas kita, Pemprov ada. Kalau membuka website BKD itu mau tugas belajar, izin belajar ada semua, tetapi harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan sampai nanti ketika jenengan tugas belajar gak lulus-lulus, Bu Nurul sidang di BKD, itu kan susah.
Bu Nurul itu yang dipanggil sama saya. Jadi jangan sampai lah. Kalau memang ditarget 2 tahun selesai, 2 tahun selesai. Jangan sampai minta perpanjangan waktu atau apa. Itu. Pokoknya intinya disiplin saja. Terus yang selanjutnya terkait dengan disiplin, tolong jangan sampai ngakali absen. BKD sudah membaca. Dulu pernah ada sistem itu, dia melalui Google apa itu. Sekarang BKD tahu, langsung di blok itu. Dulu kita absen dimanapun bisa itu. Dengan koordinat yang tidak seperti, kan kita ditentukan koordinat. Dengan Pemali Comal, ya koordinatnya di Pemali Comal. Dengan di kantor pusat, koordinatnya di kantor pusat. Kalau kita kantor pusat saja absen diganti tidak bisa kok. Absennya harus di depan. Jadi ya koordinat itu sudah ditentukan oleh kita, BKD mencatat. Jadi itu jangan sampai karir panjenengan itu yang merusak panjenengan sendiri. Artinya raihlah cita-cita atau cita-cita yang lebih tinggi. Ini 20 start, kemarin ada 31, start bareng berarti sudah 51. Karena terpaut 1 tahun. Gitu Pak. Nah, jadi sekarang ada di sini itu persaingan sehatnya ada 51 orang. 51 orang. Artinya pimpinan akan menilai di mana kemampuan secara teknis atau secara ilmu jenengan dan juga attitude perlu itu. Dan sampai geleleng sak penake itu jangan. Tetap dijogo. Wong pinter oke ning dalan, ning attitude itu yang jarang banyak di jalan. Gitu. Orang pinter banyak di jalan, tapi belum tentu dia punya attitude. Artinya jenengan ini karena orang pilihan, maka jenengan harus mengedepankan itu. Terus pasti selamat lah. Pasti selamat dan nanti jenengan berarti akan mencapai tujuan yang Anda cita-citakan. Banyak ini. Pak Eko nanti bingung iki. Stok akeh ning iki sing ilang ya akeh. Pak Eko kemarin bingung ini. Karena banyak yang kosong. Banyak kosong. Talent kita juga belum ada. Mudah-mudahan nanti panjenengan semua nanti dalam kurun waktu tertentu juga bagian dari itu sehingga pimpinan itu mudah memilih. Kalau tidak ada pilihan, wah susah pimpinan. Senat gini. Dan jangan sampai nanti akhirnya dari SKPD lain masuk sini. Kan repot jenengan kan wis kegeser lagi. Jadi saya ingatkan bahwa jenengan di sini itu setat 51 orang. Dengan tahun yang kemarin 31. Monggo semua disiplin ilmu dipakai, semua kadang-kadang di PNS itu kan hal-hal yang di luar sekolah itu malah lebih banyak. Jadi caranya berkomunikasi, caranya dia membangun diri kita untuk selalu berkembang. Karena nanti ya itu. Mudah-mudahan nanti laskar panjenengan tidak daring. Kalau daring mesti guru nonton ini. Tapi kalau di diklat pasti ada gejolokan dari TNI atau Polri. Nah, itu mesti menjadi mantap mental panjenengan. Kemarin daring diam aja. Nah, kalau sudah nanti sudah pandemi sudah berlalu, mesti laskarnya di diklat, di badan diklat nanti ketemu dengan Polri dan TNI. Jadi itulah gembengan mental kita, ketangguhan kita ada di sana. Tolong semua aturan terkait dengan kepegawaian dipegang, jangan sampai jenengan kebrusuk terkait dengan aturan itu. Terus yang kedua, tusi yang ada di Pergub dipahami betul, sehingga nanti kalau diberi tugas pimpinan itu tidak keliru. Kalau keliru jangan Rasulullah keliru kayak pimpinan biasa itu, harus kita komunikasi. Kita lihat aturan apa yang keliru, sehingga nanti pimpinan itu lebih mudah. Jangan sampai keliru-kelirunya banget itu kan nemen lah gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan Pak Dar kuncinya ya Bapak Ibu, karena kita sudah mendeklar karir kita adalah sebagai ASN, saya nyuwun titip, pesan yang paling utama dan lakukan adalah keharmonisan rumah tangga. Itu wajib. Berawal dari kesuksesan menjalin keharmonisan keluarga itulah sebenarnya bekal utama karir PNS. Artinya jenengan itu harus firm. Kalau sudah ada pilihan itu, ya sudah kita selaku ASN memilih itu
harmonisasi keluarga itu adalah menjadi kunci utama. Dan kedua lagi, BKD akan segera secepat akan memproses itu kalau itu aduan dari pasangan kita. Kuncinya gitu. Ojo jadi hal yang business as usual. Saya mohon jangan. Dan kita kalau sudah berani di dalam birokrat, tunjukkan bahwa Anda adalah seorang birokrat yang tulen tadi. Apalagi dengan Pak Gub. Ini Pak Ganjar nih. Dia tuh tahu persis. Nah, mbok simpen kayak apa beliau. Dan beliau tuh cerita, aku sing paling senep nek nyidangno wong perceraian. Itu sampai aku tekon dhewe, kuwi kena apa kowe ngene. Karena seorang ASN itu bercerai, ada surat keputusan dari gubernur mengizinkan itu loh. Nah, fasenya itu dowo. Tapi kan kita tidak mau menuju ke sana. Yaitu satukan hati, satukan keharmonisan, itu kunci kesuksesan selaku birokrat ASN. Oke, saya kira ini bukan tausiah di hari Jumat, tapi itu bekal utama kita selaku birokrat ASN. Atan, monggo Bu. Penyampaian surat pernyataan menjalankan tugas CPNS tahun 2021. Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah. Mohon mempersiapkan diri ke depan untuk secara simbolis. Heri Prasetyo Eskom untuk mempersiapkan diri ke depan. Tri Susanti. Bimbingan tesis tapi bimbingannya PJ Pak. Oke. Boleh ya nanti tapi pada yang terhormat Bapak Kepala Dinas untuk menyampaikan surat pernyataan menjalankan tugas. Demikian tadi penyerahan secara simbolis surat pernyataan menjalankan tugas telah dilaksanakan.